Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Rahmania MPD sebagai dosen pengampu pada mata kuliah Praktikum Dasar Kimia Analitik. Dan yang saya sayangi teman-teman saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Zuraida Febriani Salim, NIM 20087A6002, asal kelas Pendidikan Kimia 2A. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan salah satu review jurnal dalam bentuk rancangan Praktikum Dasar Kimia Analitik yang berjudul Qualitative Analysis of Group 2 and 3 Cations by means of a Cations Exchange Resin. Artinya, yakni analisis kualitatif kation golongan 2 dan juga kation golongan 3 dengan menggunakan alat resin penukar kation. Baik, selanjutnya tujuan. Nah, tujuan dari percobaan ini, teman-teman, yakni untuk dapat mengetahui analisis kualitatif pada kation golongan 2 dan kation golongan 3 dengan menggunakan alat resin penukar kation. Nah, selanjutnya teman-teman, yakni ada dasar teori. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa analisis kualitatif kation itu terdiri dari 5 golongan, yakni ada kation golongan 1, kation golongan 2, kation golongan 3, 4, dan juga kation golongan 5. Nah, kation golongan 1 ini teman-teman kita tahu yakni terdiri dari Pb2+, Hg+, dan juga Ag+. Nah, lalu ada kation golongan 2 yang mana terbagi lagi atas 2 golongan. Berdasarkan apa gitu kan? Berdasarkan kelarutan endapan dalam amonium polisulfida. Nah, jadi kation golongan 2 itu dibagi lagi menjadi 2, yakni subgolongan tembaga atau golongan 2A dan juga subgolongan arsenik atau golongan 2B. Nah, apa saja sih kation-kation yang ada di golongan 2A gitu kan? Nah, yakni ada Hg2+, ada Bi3+, ada Pb2+, lalu ada Cu2+, dan juga ada Cd2+. Lalu, kation-kation yang termasuk dalam subgolongan arsenik atau golongan 2B, yakni ada As3+, As5+, ada Sb3+, lalu ada Sb5+, ada Sn2+, dan juga ada Sn4+. Nah, kemudian kation-kation golongan 3 itu ada apa saja? Ada aluminium, kromium, ada mangan, lalu ada besi 2, besi 3, ada kobalt, nikel, dan juga ada zinc. Nah, pada kation golongan 4 yakni ada barium, strontium, dan juga ada kalsium. Lalu pada kation golongan 5 atau sering disebut sebagai kation golongan sisa, yakni ada Mg, ada Na+, ada K+, dan juga ada NH4+. Nah, jadi teman-teman, pada kation golongan 1, kation golongan 4, dan juga kation golongan 5 itu dapat dipisahkan dengan cara yang sangat sederhana. Yakni, misalkan nih teman-teman, pada kation golongan 1 itu dapat diendapkan dengan larutan asam klorida encer. Nah, kemudian dipisahkan dengan air panas dan juga amonium klorida. Nah, pada kation golongan 4 itu dapat diendapkan dengan amonium karbonat dengan keberadaan amonium klorida dalam suasana netral atau sedikit asam. Nah, kemudian dapat dipisahkan satu sama lain nih oleh kalium kromat atau amonium sulfat. Nah, sedangkan pada kation golongan 5 atau sering disebut sebagai kation golongan sisa itu dapat diidentifikasi dengan spektroskopi nyala. Selanjutnya teman-teman, yakni kita tahu teman-teman bahwa pada kation golongan 2 dan juga kation golongan 3 itu ada banyak sekali kation-kationnya gitu kan. Nah, lalu pada percobaan ini yang hanya digunakan itu hanya tembaga 2, arsen 3, timah 4, antimonil 3, ada kadmium, merkuri 2, timbal 2, bismut 3, aluminium, lalu ada kromium 3, mangan 2, besi 3, ada kobalt 2, ada nikel 2, dan juga ada seng.
Nah, pada kation golongan 2 dan juga 3 teman-teman, itu dapat diendapkan dengan hidrogen sulfida. Nah, namun untuk memisahkan kation-kation tersebut membutuhkan beberapa reagen tambahan dan juga harus dilakukan beberapa kali filtrasi atau penyaringan dan pula membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, oleh karena itu teman-teman, salah satu cara nih untuk memisahkan kation-kation tersebut yakni dengan cara menggunakan resin penukar kation. Nah, apa sih itu resin penukar ion gitu kan teman-teman? Nah, jadi resin penukar ion itu adalah senyawa hidrokarbon terpolimerisasi yang mengandung ikatan silang serta gugus fungsional yang mempunyai ion-ion yang dapat dipertukarkan. Nah, jadi teman-teman, pertukaran ion itu adalah proses fisika dan juga kimia, yang mana pada proses tersebut senyawa yang tidak larut, dalam hal ini resin, akan menerima ion positif maupun ion negatif, dan larutan tersebut akan melepaskan ion lain ke dalam larutan dalam jumlah ekuivalen yang sama. Nah, jadi teman-teman, resin penukar ion ini terbagi atas dua. Ada namanya resin penukar kation dan ada pula namanya resin penukar anion. Nah, bedanya itu apa teman-teman gitu kan? Nah, jadi kalau misalkan resin penukar kation itu ion-ion yang dipertukarkan itu berupa kation seperti itu. Nah, sedangkan resin penukar anion, ion-ion yang dipertukarkan itu berupa anion gitu kan. Nah, jadi pada percobaan ini yang digunakan adalah resin penukar kation. Kenapa? Karena ion-ion yang akan dipertukarkan itu berasal dari kation. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi pada saat dikontakkan dengan resin penukar ion, maka ion terlarut dalam air akan terserap ke resin penukar ion, dan resin akan melepaskan ion lain dalam kesetaraan ekuivalen. Dengan melihat kondisi tersebut, maka dapat mengatur jenis ion yang diikat dan dilepas. Nah, penukar ion kebanyakan berupa bahan-bahan organik yang umumnya itu dibuat secara sintetik. Bahan tersebut sering disebut resin penukar ion. Nah, penukar ion mengandung bahan-bahan aktif nih teman-teman dalam ion yang dapat ditukar gitu. Sedangkan media penukar ion disebut sebagai resin. Nah, apa sih prinsip dasar dari resin penukar kation ini gitu kan? Nah, jadi prinsip dasarnya yakni tergantung pada selektivitas resin tersebut teman-teman. Selanjutnya yakni alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini. Nah, alat yang digunakan yakni ada permutik-Q, lalu ada resin manik bulat yang terbuat dari polistiren di vinyl benten tersulfonasi, lalu ada kolom kromatografi 3 mm, lalu ada gelas kimia. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu cukup banyak nih teman-teman. Ada merkuri klorida, ada seng nitrat, kadmium nitrat, lalu ada arsenik trioksida, bismut nitrat, timbal nitrat, mangan nitrat, lalu ada cuprik nitrat, besi nitrat, kobalt nitrat, lalu ada aluminium nitrat, stanik klorida, antimon klorida, kromium nitrat, amonium hidroksida, dan juga tiosetamid gitu. Nah, selanjutnya analisis bahan. Nah, MSDS dari merkuri klorida bisa dilihat teman-teman bahwa berbentuk cairan, tidak berwarna, tidak berbau. Massa molarnya itu yakni 271,5, titik didihnya itu 302, titik lelehnya itu 280, kelarutannya itu larut dalam alkohol, aseton, dan juga etil asetat. Lalu kemudian ada MSDS dari seng nitrat, yakni berbentuk cairan, tidak berwarna, tidak berbau. Massa molarnya itu 189,36, titik didihnya itu 125, titik lelehnya 110, kelarutannya itu larut dalam alkohol. Nah, lalu di sini ada MSDS dari kadmium nitrat dan juga MSDS dari arsenik trioksida. Lalu ada bismut nitrat, lalu ada mangan nitrat, cuprik nitrat, bisa dilihat teman-teman ya. Ini cukup banyak sekali teman-teman. Lalu selanjutnya pertolongan pertama bila terkena bahan kimia. Nah, bila terkena mata, maka bilas mata dengan air minimal 15 menit gitu. Nah, jadi bila terkena kulit, basuh kulit dengan air minimal 15 menit sambil melepaskan pakaian yang terkontaminasi. Nah, bila tertelan, jangan pancing untuk muntah.
beri 2-4 cup air atau susu. Lalu bila terhirup segera cari udara segar, atau bila tidak bisa bernafas, beri nafas buatan. Nah, cara kerja resin penukar kation pada percobaan ini teman-teman. Ya, ini pertama itu diolah resin terlebih dahulu dengan larutan jenuh NaCl. Kemudian dimasukkan ke dalam kolom dengan ketinggian 240 mm. Nah, kemudian nih teman-teman disiapkan 1/10 dari larutan-larutan HgCl2, NO3 2 kali, ada kadmium dan lain sebagainya. Lalu teman-teman disiapkan 1/10 dari C2H5NS dan juga NH4OH sebagai indikator. Nah, jadi ketika nanti tiosiatamiden dan juga amonium hidroksida bereaksi, maka akan menghasilkan amonium asetat dan juga amonium hidrogen sulfida. Nah, kemudian dimasukkan 20 ml larutan tersebut ke dalam gelas kimia. Setelah itu dicampurkan 1 ml larutan indikator, kemudian dicampurkan asam klorida ke dalam kolom-kolom resin dengan normalitas yang berbeda-beda. Nah, jadi teman-teman nanti ketika dicampurkan dengan 1 ml larutan indikator, maka kation-kation tersebut akan mengalami pengendapan seperti itu. Nah, hasil pengamatan. Nah, ini berupa tabel dari hasil percobaan yang telah dilakukan. Di sini ada kation-kationnya. Lalu HCl yang digunakan itu memiliki normalitas yang berbeda-beda. Lalu di kolom ketiga ini yakni jumlah elemen terkecil yang diperlukan untuk memunculkan suatu endapan. Nah, lalu di kolom keempat ini adalah warna-warna yang timbul seperti itu, teman-teman. Nah, pembahasan. Kemudian berdasarkan percobaan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa metode ini berhasil digunakan untuk mengidentifikasi kation dalam larutan yang tidak diketahui dalam 2-3 jam. Nah, gambar di kolom ketiga itu menunjukkan jumlah elemen terkecil yang diperlukan untuk munculnya suatu endapan. Nah, pemisahan lengkap setiap jenis kation dari resin membutuhkan 40-60 ml elemen tambahan. Nah, berdasarkan data yang diperoleh teman-teman, bahwa dari beberapa kation yang dielusi dengan asam klorida, maka ion antimon memiliki afinitas paling tinggi terhadap resin. Oleh karena itu, kemungkinan besar kation tersebut hanya terelusi sebagian. Selain itu, volume yang berbeda dari 0,001 N antimon triklorida ditambahkan ke kolom lalu kemudian dielusi untuk menentukan jumlah terkecil yang masih dapat diidentifikasi dalam efluen hasil yang ditemukan menjadi 0,1 ml larutan atau sekitar 0,8 mg. Kesimpulannya yakni dari hasil percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan teman-teman bahwa sejumlah kecil atau 0,01 ml larutan 0,1 normalitas garam dari kation golongan 2 dan golongan 3 dipisahkan oleh kolom kromatografi adsorpsi dengan permuti Q, resin penukar kation, dan juga elusi dari sebagian besar kation dengan menggunakan konsentrasi asam klorida yang berbeda-beda. Nah, misalnya dari aluminium dengan amonium tiosianat, dari timah 4 dengan amonium oksalat, dan dari kromium 3 dengan asam nitrat. Nah, selain itu teman-teman, waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk analisis ini adalah 2-3 jam. Jadi jumlah kation terkecil yang dapat diidentifikasi dengan metode ini adalah 0,1 ml dari larutan garam 0,001 normalitas seperti antimon triklorida. Baik teman-teman, sekian dari presentasi review jurnal yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sekali jika ada kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.